Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sesi berikutnya. Pada video sebelumnya saya sudah membuat framework ya, implementasi model itu menggunakan Flex framework, di mana Flex ini merupakan sebuah framework yang sederhana yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python, yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya dengan apa yang sudah kita pelajari di Google Collaboratory ya, karena base-nya adalah Python. Oke, nanti Anda bisa cek ya video bagaimana Anda membuat API dengan model deep neural network yang sudah dilatih ya. Videonya sudah saya buat, nanti silahkan Anda simak. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba implementasikan dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa harus merubah bahasa pemrograman? Karena memang bahasa pemrograman ini ada beberapa spesifikasinya gitu ya. Ada batasan, ada limitation. Yang artinya ketika kita ingin deploy suatu aplikasi, kita harus melihat dulu ya, kita harus benchmark dulu performa ya dan kebutuhan daripada bahasa pemrograman atau framework ya, at least framework yang akan kita gunakan. Nah, kalau Anda masih ingat ya, kita sudah melakukan training untuk memprediksi nilai tegangan dengan inputan arus dan juga resistansi, di mana nanti nilai yang diprediksi adalah V dan juga P, tegangan dan juga daya. Nah, proses ini sudah kita lakukan training gitu ya, training dalam 10.000 iterasi sehingga mendapatkan akurasi sekian, dan juga kita sudah melakukan prediction ya, ini plotting akurasi. Kemudian di sini plotting untuk nilai yang diprediksi yaitu nilai V dan juga nilai P ya, daya dan juga tegangan. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik nilai yang diprediksi dengan dataset sudah fitting gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa ini sebenarnya sudah dibahas ya pada video Flex itu. Anda harus melakukan export daripada model yang sudah dilatih ya. Tujuannya adalah untuk Anda dapat integrasikan dengan bisnis logic yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain, baik dia terintegrasi dengan embedded system atau IoT ataupun juga dari sisi aplikasi dan kebutuhan lainnya. Nah, model ini saya harapkan Anda bisa melakukan ekspor mandiri ya, tidak menggunakan pretend model yang saya latih. Jadi silakan Anda bisa menggunakan pretend model masing-masing gitu ya. Karena kalau menggunakan pretend model saya, nah itu sudah clean biasanya ya. Jadi namun pada video ini Anda masih dapat menggunakan pretend model yang saya buat. Ya, artinya ini sama saja, saya hanya ekspor dari sini saja. Ya, jadi silahkan nanti Anda download base projectnya terlebih dahulu supaya mempermudah Anda memahami ya kenapa saya buatkan base project, karena ada konfigurasi daripada framework yang akan kita gunakan. Ya, konfigurasi itu sudah saya buatkan, nanti Anda tinggal reuse saja ya. Anda install kemudian reuse. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama adalah Anda silahkan download dulu base framework ya, pada link yang akan saya berikan nanti di deskripsi gitu ya. Download base framework ya, nanti akan Anda diarahkan ke Google Drive ya, yaitu sebuah file baseframework.rar. Silakan nanti Anda download terlebih dahulu ya. Kemudian Anda download ya, nanti akan masuk ke directory download Anda ya. Anda silakan download ya, klik download. Nah, kemudian nanti Anda ekstrak pada sebuah target folder. Nah, ini saya keep dulu. Yang terpenting adalah Anda silakan download ya. Anda download, kemudian Anda juga download dan install Node.js. Nah, ini dia ya, nodejs.org and download. Nah, silakan Anda download sesuai dengan spesifikasi OS. Jadi ini nanti masing-masing ya, tergantung operating system yang Anda install. Ya, kalau saya di sini menggunakan 64 bit. Jadi saya install yang 64 bit. Nah, ketika Anda setelah selesai download dan install Node.js, silahkan Anda cek ya. Anda buka command prompt, Anda cek di sana apakah Node.js sudah terinstall atau belum. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda ketik node ya, min version. Nah, biasanya kalau versinya udah muncul berarti sudah clear ya. Dan juga cek satu lagi npm min version. Oke, karena kita cek sudah ada dua versinya ini. Nah, kalau sudah dapat dua versi ini berarti instalasi untuk Node.js aman. Nah, selain itu Anda harus menginstal satu package lagi ya, yang namanya Nodemon. Nah, untuk menginstal package atau library pada JS, di sini menggunakan perintah npm. Nah, kan kalau pada Python kita menggunakan pip ya. Nah, di sini kita pakai npm. npm i kita install untuk kebutuhan global, maka ming kemudian Nodemon. Nah, Anda silakan install dulu Nodemon ya sampai selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai karena saya sudah install, maka saya tinggal cek saja Nodemon min version. Oke, dapat versinya 2.7. Jadi ketika Anda download Node.js, Anda pastikan tiga ini
dapat versionnya. Artinya instalasi telah selesai dilakukan, ya. Yaitu node min version, kemudian npm min version, kemudian juga nodemon min version. Nah, untuk mendapatkan nodemon Anda harus install dulu, yaitu npm install, ya, ini sama aja. Minji itu untuk environment global, kemudian nodemon. Nah, kalau ini sudah terinstall berarti selesai, gitu ya, untuk Node.js. Nah, kemudian juga Anda harus download dan install GitHub Desktop. Gunanya untuk apa? Kita akan melakukan deployment, ya, aplikasi dari lokal nanti ke public. Artinya kita butuh hosting nanti, ya. Pada tahap ini Anda silakan download dulu GitHub-nya, ya. Everything yang kita edit nanti yang kita lakukan akan disimpan pada GitHub. Nah, pastikan Anda download GitHub-nya, ya, GitHub Desktop. Ini sangat mudah, tampilannya seperti ini, ya, GitHub Desktop. Kalau sudah Anda download, kemudian jangan lupa Anda membuat akun GitHub-nya juga, ya. Anda lakukan register. Nah, saya tidak akan menjelaskan untuk bagaimana Anda mendownload GitHub, kemudian juga membuat akun GitHub, ya. Silakan Anda explore sendiri. Nah, kemudian ada lagi yang harus download dan install adalah IDE, ya. Di sini sebenarnya banyak, ya. Bisa menggunakan Atom, bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa menggunakan IDE yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code, ya. Silakan Anda download sesuai kebutuhannya di sini yang mana, ya. Oke, pastikan Anda semua sudah download, ya, dengan step-step yang tadi saya jabarkan, ya. Anda harus mendownload base framework, kemudian download dan install Node.js, kemudian cek tadi variabelnya, kemudian download dan install GitHub Desktop, buat akun GitHub, ya. Buat akun GitHub-nya, kemudian download IDE, kemudian ini yang akan kita lakukan nanti, kita pushing daripada base project ke GitHub, kemudian kita akan membuat botnya, kemudian kita akan melakukan testing di botnya, ya. Oke, silakan Anda download. Nah, kalau sudah download, oke, sebentar, ya. Kalau Anda sudah download, silakan Anda buat new repo, ya, new repo pada akun GitHub, ya. Anda login, ya. Kalau Anda sudah login, maka Anda dapat membuat repository. Nah, caranya gimana membuat repository? Klik new. Kemudian di sini berikan nama repositorinya. Di sini saya buat JST service saja. JST service. JST underscore service bisa. Ya. JST underscore service, ya. Maka ini saya buat JST underscore service, saya kopas di sini. Buat dia public ataupun private, ya. Ini tergantung kebutuhannya. Oke, saya buat dia public supaya Anda bisa cek nanti apa yang saya lakukan edit. Kemudian create repository, ya. Anda create repo. Ya, pastikan repository name-nya tidak sama dengan yang sudah orang buat sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau ada checklistnya Anda bisa lanjut. Jangan lupa di checklist yang ini, ya, add readme file, ya. Kemudian setelah checklist semua, create repository. Nah, Anda akan mempunyai satu repository dengan nama JST service, ya. Maka kita akan melakukan cloning daripada si JST service. Oke, caranya gimana? Klik di sini code, kemudian Anda klik di sini akan tercopy otomatis, ya, link HTTPS-nya. Kemudian Anda buka GitHub Desktop, kemudian klik file, terus clone repository, ya. Kemudian di sini pilih URL, kemudian paste. Oke, clone. Oke. Nah, setiap kali Anda install GitHub Desktop, dia akan membuat directory, ya, pada Documents kemudian GitHub. Berarti nanti untuk melakukan checkingnya apakah sudah masuk atau belum, berarti ada di Documents kemudian GitHub dan namanya adalah JST service. Nah, di sini, ya, kosong, ya. JST service, biarkan dia melakukan cloning terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu cloning berarti kita siapkan file yang sudah di-download tadi di dalam folder tersebut, ya. Dokumen, sorry, ini saya harus download ulang, ya. Oke, download anyway. Oke, kita tunggu file downloadnya sampai selesai. Oke, jadi pastikan, ya, semua step-step ini Anda lalui, ya, dengan tepat, ya. Yang terpenting adalah Anda dapat memanage repo-nya, ya. Jangan salah Anda mengambil repo-nya mana dan Anda harus clone yang mana, ya. Karena saya di sini sudah banyak repo, maka saya buat baru tadi dengan nama JST service. Kemudian sekali lagi saya ingatkan untuk membuat cloning, ya, klik di code sini, Anda klik saja di sini, dia akan tercopy linknya, kemudian buka GitHub Desktop. Oke, ini ada apa nih? Oh, ini networknya, ya. Oke, nah kalau sudah selesai akan seperti ini, ya. Kalau sudah selesai dia akan seperti ini, kosong, yang kosong, tidak ada file apa-apa. Kemudian di sini juga kosong, ya. Kalau kita lihat di JST service di folder GitHub, hanya ada file readme.md, ya. Oke, kita tunggu dulu base framework-nya sampai dengan selesai download.
Oke, jangan lupa Anda download Visual Studio Code, download dan install. Ya, pastikan software yang tadi saya minta semuanya di-download dengan baik, ya. Oke, kita sambil tunggu. Mungkin saya bisa pause dulu ya sambil menunggu ya. Oke, jadi saya sudah selesai download. Oke, berarti saya buka file download ya di sini. Kita pindahkan saja ke file GitHub-nya yang tadi ada di dokumen GitHub Just the Service. Kita pindahkan saja ke sini. Kemudian di sini jangan lupa Anda ekstrak ya, Anda ekstrak filenya. Oke, kita akan tunggu node modul. Oke, ini nanti ada yang harus kita delete ya. Oke, node modulnya sudah load. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai proses ekstraksinya. Nah, ketika sudah selesai, maka nanti dia seperti ini ya. Tapi lebih baik ini Anda keluarkan saja. Ya. Kita pindahkan ke rootnya JSTF service. Ya, kemudian ini saya delete. Nah, seperti ini ya. Pastikan bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan pada GitHub ini akan ada limitasi ya. Batas maksimal upload adalah 100 MB. Nah, kemungkinan file ini tidak bisa diupload. Maka kita pindahkan lagi ke tempat yang aman. Saya pindahkan di luar saja. Nanti saya bisa gunakan kembali. Ya, just the service maka sudah berisi file project seperti ini. Nah, kalau kita buka GitHub desktop, nah dia akan terload ya file tadi sudah kita ekstrak. Maka di sini Anda buat saja first commit ya. Ini hanya untuk menandakan aktivitas ya. First commit. Oke, saya kopas di sini. Ya, kemudian commit to main. Main itu artinya ini ya. Akun GitHub yang Anda buat. Oke. Di sini ada di sini ada limitasi ya. Oke, kita harus download sesuatu ya. Node modul sini Anda download, Anda delete saja semuanya. Kecuali yang .bin ya. Anda delete supaya filenya bisa masuk ke GitHub ya, karena gede ini, lebih dari 100 MB ya, karena limitnya hanya 100 MB. Anda download, delete dulu ya file yang tadi node modules, Anda sisakan .bin-nya saja. Nah, nanti akan ada .bin saja seperti ini. Oke, kemudian Anda buka lagi GitHub desktop, kemudian commit to main. Nah, tidak ada warning lagi karena file yang besarnya sudah kita delete. Kemudian push to origin. Ini kan masih kosong ya, pada repository GitHub Anda masih kosong. Nah, ini kalau sudah finish seperti ini, sudah tidak ada fetching lagi, maka dia akan masuk ke sini ya. File yang tadi Anda ekstrak akan masuk ke sini ya. Oke. Ya, file yang Anda ekstrak akan masuk ke sini. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti kita nanti bisa melakukan editing ya. Ketika kita editing, maka kita akan publish ke GitHub. Tujuannya untuk apa? Karena kita akan melakukan hosting ya, karena nanti ada beberapa parameter yang tidak bisa diambil dari lokal, harus dia IP public. Nah, contoh apa? Contoh di sini ada API, kemudian di sini ada SDK, kemudian di sini ada model. Kemudian ada di public ya. Kemudian ada X model. X model ini adalah pretend model yang diekspor dari sini ya. Isinya ada dua. Mana tadi? Isinya ada dua, ada group sort dan juga model.json ya. Ini harus dijadikan satu folder. Kalau tidak dijadikan satu folder, dia tidak akan running ya. Jadi harus dua-duanya ada dalam satu folder, ada di public dan juga X model. Artinya pre-train model yang diekspor ada di public ya, public dan juga X model. Oke. Nah, sudah sampai situ ya. Sampai situ terlebih dahulu. Jangan lupa tadi sebelum Anda commit, delete dulu semua file yang ada di node modules ya. Jadi sisakan dia .bin-nya saja. Oke. Kalau sudah sampai sini, nah langkah selanjutnya adalah Anda buka Visual Studio Code. Nah, Anda buka Visual Studio Code, kemudian Anda load folder yang tadi. Caranya gimana? File, open folder, kemudian tadi ada di dokumen, ada di GitHub, kemudian ada just the service. Kemudian di sini select folder. Do not save. Nah, maka saya punya folder yang baru ya di sini ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Ini adalah file yang tadi kita ekstrak. Oke, sebelum kita lanjut, mohon perhatikan bagian ini di delete ya, yang ada tfjs not GPU, karena kita tidak gunakan, hanya memperbesar file saja. Kemudian juga yang tfjs saja Anda delete. Jadi sisakan tfjs not ya. Tolong diedit package.json-nya ya, jadi hanya ada tfjs not ya. Nah, setelah sampai sini sebenarnya Anda bisa melakukan instalasi ya. Caranya buka terminal, new terminal. Ya, nanti dia akan langsung menuju ke direktorinya si just the service. Nah, di sini Anda bisa cek nih Node.js-nya juga bisa diakses dari sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian tadi npm min version. Oke. Nah, setelah konfigurasi ya, tadi paket JSON-nya sudah Anda delete
ya. Sisakan saja dia yang TensorFlow, TFJS, MinNode ya. Sisakan itu saja. Kemudian langkah pentingnya adalah Anda install package yang ada di sini gitu ya. Package yang ada di sini Anda install. Nah, caranya gimana? Caranya adalah npm i. Dah, kita install. npm i, dia akan install paket yang kita list di dalam sini, kemudian dia akan store di sini, node modules. Ya, kenapa tadi node modules besar? Karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya. Ya, jadi kalau dia kosong kan seperti ini, ya. Node modules, kemudian dia akan download ya paket yang belum ada, ya. Oke, nanti tunggu sampai selesai ya, npm i, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Nah, kalau ada error seperti ini jangan panik, Anda ikuti saja npm audit ya. Audit fix. Kita akan fix paket-paket yang missing. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, maka akan ada file baru yang muncul di GitHub-nya, ya, GitHub desktop. Kenapa? Karena kita melakukan instalasi. Nah, di sini juga bisa kita commit lagi npm i saja, gitu perintahnya. Misalkan commit to main. Oke. Maka kita akan store file ini ke GitHub ini ya. Tunggu sampai selesai, prosesnya memang agak besar, jadi memang lama. Oke, sambil menunggu ya proses committing setelah proses instalasi, maka Anda sebenarnya bisa menjalankan ya, menjalankan vmok yang tadi sudah kita install, yaitu dengan perintah nodemon ya, nodemon ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah running ya. Nodemon seperti ini Anda sudah running. Nah, caranya Anda bisa cek di mana, menggunakan browser localhost 3000 ya. Karena base portnya ada di 3000. Nah, kalau sudah sampai Anda menampilkan express seperti ini pada localhost 3000, berarti Anda sudah nyaman gitu ya, artinya vmoknya sudah berjalan dengan lancar. Memang tahap instalasi di awal itu sangat panjang ya, tapi nanti kedepannya akan mudah ya. Jadi pastikan Anda bisa merunning web server dengan perintah apa tadi di sini, nodemon ya, nodemon. Kemudian di sini apa namanya, Anda running di localhost 3000. Kemudian di sini Anda enter, maka akan muncul page Express, welcome to Express. Oke. Nah, kita lihat GitHub desktopnya masih belum selesai. Oke. Nah, kalau di sini sudah selesai ya, tahap selanjutnya Anda harus lakukan apa lagi? Yang Anda harus edit adalah file index yang ada di folder API. Ya, Anda buka folder API, kemudian buka di sini index.js. Ya, index.js ini juga sudah ada base code-nya ya. Ini ada contoh untuk menjalankan boot ya. Menjalankan boot. Kemudian ini API yang kita buat di versi Flex kemarin ya. Kemarin kan menggunakan Flex ya. Di sini kita menggunakan Node.js ya. Ini kita biarkan terlebih dahulu di atas ya. Nah, kita akan membuat request ya, request daripada API, yaitu menggunakan prediction ya. Caranya gini, karena ada di folder API, kita buka API prediction, kemudian kita masukkan nilai misalkan 10 dengan 22. Dia akan menampilkan nilai yang diprediksi, yaitu berarti ini V dan ini berarti P gitu ya, sesuai logic yang ada pada model yang kita buat di sini gitu ya. Atau kalau Anda pengen lihat sama nggak sih, saya misalkan berikan 9 dan 9 ya, yang mudah ya, 9 dan 9 dan 9. Dia harusnya 81 dan 700, dia harusnya nilainya adalah 9 pangkat 2 dan 9 pangkat 3 ya. 81 kali 9 ya, dia harus mendekati ya. Oke, ini yang diprediksi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa bekerja seperti itu gitu kan? Caranya adalah di sini kita melakukan routing ya, artinya ini page ya, untuk mendapatkan request get ya, request get. Karena akan ada beberapa ya sebenarnya, tapi yang terkenal adalah get dan post ya. Get itu kita bisa memapping variabel pada URL, tapi kalau post kita akan memapping variabel pada header, artinya tidak kelihatan di URL gitu ya. Lebih safe ya kalau misalkan Anda menggunakan post. Tapi di sini saya menggunakan get ya, perintah get ya. Yaitu linknya adalah API prediction, kemudian nilainya i dan juga r ya. 9 yang pertama i, 9 yang kedua r. Nah, kemudian sini ada model.predict, artinya kita melakukan prediction. Ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Model dan predict ini saya buat filenya, yaitu di sini ya. Model itu adalah file yang berada pada folder SDK dan model.js. Berarti dia ada di sini, model.js ya. Model yang di sini adalah yang di atas. Saya load di atas, yaitu ada di SDK model.js. Kita buka model.js. Nah, di sini saya jelaskan saja. Ya, kita menggunakan
library yang namanya TFJS Node, artinya TensorFlow JS atau TensorFlow menggunakan Node.js. Nah, ini sudah saya jelaskan, kita akan menggunakan fungsi normalize dan juga denormalize, ya, setuju ya. Nah, normalize dilakukan untuk I dan R, ya, untuk variabel I dan R, kemudian denormalize untuk variabel V dan juga P, ya, ini untuk variabel V dan juga P, ya. Kalau Anda perhatikan video saya, Anda akan dapat pemahaman di situ. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi predict, ya. Artinya model.predict di sini, ya, adalah memanggil file model, kemudian fungsinya predict, ya, di sini fungsinya predict di sini, ya. Maka di sini kita definisikan bahwasanya input dimensinya 2, ya, karena I dan V. Kemudian nilai masukan daripada fungsi predict ini adalah data. Data itu adalah di sini I dan R. Maka di sini 2 nih dia. Menampilkan param I, ya, merubah si param I, kemudian mengambil nilai R, ya, mengambil nilai I dan juga nilai R. Maka di sini 2 nilainya, ya. Data.normalize data. Data di sini tadi 2, ya, I dan juga R. Maka di sini kita normalize I dan juga R. Maka hasil dari sini adalah I dan R, ya. Kemudian datanya kita mapping ke shapingnya si TensorFlow, yaitu dimensinya 1 kali 2, ya, karena di sini input dimensinya 2. Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Kenapa kita harus tadi commit file framework-nya ke GitHub, ya, karena dia butuh akses global, ya, untuk meload si ini, siapa namanya, si model JSON yang ada di sini tadi, ya, ada di public, kemudian ada di X model, kemudian ada di model JSON. Nah, ini bisa nggak sih kita coba kita lihat raw-nya, ya. Nah, ini kita kopas, ya, kopas lalu GitHub, kemudian kita masukkan ke path sini. Oke, model.json. Oke. Nah, ini sudah sesuai, ya, dengan model.json saya yang baru, ya. Tadi gimana caranya? Ada di sini, ya, ada di public X model.json, Anda buka row-nya, kemudian Anda kopas linknya, masukkan ke sini. Maka ini kita sudah meload yang namanya pre-train model, ya, sehingga kita bisa melakukan prediction. Panggil model.predict si TF data. TF data ini tadi inputnya adalah I dan R, ya, berarti di sini model predict I dan R. Kemudian ambil resultnya, ya, kemudian dari result ini kita dinormalize, ya, supaya dia mendapatkan nilai V dan juga P, yaitu di sini, ya, V dan juga P, ya, karena di array, result ini array 2, maka kita pecah. Data 0 itu V, data 1 itu adalah P. Maka return 2 variabel V dan P. Nah, maka ini dibalikan, ya, jangan lupa ini untuk mengekspor fungsinya, ya, kalau tidak diekspor dia tidak bisa dipanggil, ya. Maka dia akan meneruskan nilai 2 tadi, V dan P, ke sini, ya, JRES itu ada nilai V dan P. Maka kita tampilkan di sini. Ketika kita panggil localhost 3000 API prediction 99, maka dia adalah si JRES, ya, JRES itu ini, yaitu si I dan juga si V dan juga P, ya, paham, ya. Nah, ini kalau kita masukkan 5 dan 5, nah, 25 dan 125 harusnya, ya. Nah, ini adalah pembahasan untuk yang Flex kemarin. Jadi selain menggunakan Flex, kita juga bisa menggunakan Node.js, ya. Nah, pastikan Anda juga aman, ya, sampai sini Anda bisa mengakses localhost 3000 API prediction dan tentukan nilai V dan I, ya. Nah, sini saya sudah selesai semua. Oke, masih ada update lagi, kita commit lagi. Kemudian kita push semua ke GitHub. Oke. Ya, kita tunggu saja sampai selesai. Maka kita selesai sampai sini. Oke. Kita selesai sampai sini untuk mengakses via URL. Artinya sampai sini berarti Anda bisa mengintegrasikan dengan Arduino, ya. Arduino yaitu Anda cari saja ESP8266, ESP32, bagaimana cara mengakses HTTP GET. Nah, PR itu saja. Anda silakan explore, ya, karena di sini servernya sudah jalan, ya, dengan URL seperti ini, gitu, ya. Nanti Anda tinggal ganti localhost ini dengan IP si server, ya. Oke. Ini sudah selesai. Artinya pre-train model sudah jalan pada framework, gitu, ya. Sudah jalan pada framework. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat bot, ya. Kita akan membuat bot Telegram, ya. Jadi pastikan Anda mempunyai akun Telegram. Nah, silakan Anda buat bot Telegram, ya. Start. Oke. Ya, silakan Anda cari, ya. Akun botnya adalah bot father, ya, bot father yang seperti ini, ya. Kemudian ada checklistnya. Anda buat botnya, kemudian kita buat, kita bisa lihat sebenarnya bot apa saja yang kita punya di sini, ya. Ini ada satu, saya punya yang masih aktif. Kemudian saya ingin buat yang lainnya, new bot, ya, new bot. Okay, alright, a new bot, how you going to call it? Please
kita tentukan name-nya. Name-nya tadi JST bot saja, berarti saya namain JST bot. Nah, ini kita buat besar saja, JST bot ya, JST bot. Oke, karena sudah ada yang buat, berarti kita buat dia JST 2021 bot. Nah, bisa ya. Jadi kita punya namanya JST 2021 bot ya. Kemudian ada yang di sini namanya token ya, token daripada si JST 2021 bot ini. Maka kita kopas nih ya. Tokennya kita kopas, kita pindahkan ke sini. Ya, di sini ada token, kemudian kita pindahkan. Nah, dia akan otomatis terkoneksi ya dengan tadi yang namanya siapa di sini? JST-bot. Nah, coba kita panggil JST-bot di sini start. Nah, oke. Nah, di sini kan sudah ada bawaannya. Ketika saya bikin fungsi start, maka dia menampilkan di sini ya. Hello, namanya siapa? Kemudian message-nya apa? Welcome, bla bla bla. Kemudian klik menu to main menu. Artinya kalau saya klik menu di sini, maka dia ke fungsi yang ini ya. Ke fungsi yang ini. Itu ya. Kalau saya ketik menu, berarti ke fungsi yang ini. Kemudian di sini juga ada lognya nih. Di bawah ya. Nah, di dia ya, akan ada lognya ya. Kalau saya klik menu lagi di sini, lognya akan muncul lagi ya. This is your main menu. Ini kalau saya ganti menu misalkan UMB gitu ya, maka dia akan ganti juga. Nah, seperti itu ya. Jadi botnya sudah jalan ya. Ini gunanya kenapa saya setting Vmok ya, supaya mempermudah Anda ya melakukan konfigurasi di awal Vmok ya. Nah, ini adalah tahapan pertama ya. Jadi Anda sudah bisa akses pre-train-nya menggunakan Node.js. Kemudian juga Anda sudah, saya harapkan, bisa membuat bot. Nah, itu ya. Oke, nanti selanjutnya adalah kita akan melanjutkan bagaimana ya cara mengakses bot ini ya ke dalam mengakses model ke dalam bot gitu ya. Mengakses model ke dalam bot. Oke, mungkin videonya ini terlalu panjang. Jadi coba saya pause dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, jadi harapannya Anda bisa running running API yang prediction dan juga simple bot ya. Anda membuat bot sendiri di sini ya. Ya, kalau saya list my bot gitu ya, maka akan ada dua, yaitu si JST bot dan satu bot yang masih aktif ya. Nah, ini saya klik start, maka dia akan menampilkan oke. Nah, kita klik menu gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah ya, ada sedikit delay. Oke, jadi seperti itu ya. Kita selesai dulu, maka saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih ya. Oke, jadi setelah tadi Anda berhasil menjalankan fungsi bot ya, kita running lagi. Namun botnya sudah running ya. Kalau botnya sudah running, maka tugas kita adalah menggabungkan API prediction dengan bot ya. Caranya bagaimana? Kita buat satu menu lagi ya. Di sini misalkan kita kopas saja ya. Saya kopas di atas router dengan nama predict ya. Predict. Oke, kita coba misalkan input masukkan nilai i. Contohnya misalkan tadi 9 dan 9. Nah, kenapa seperti ini? Ya, karena nanti menu ini tidak bisa diambil ya data di dalamnya. Artinya kalau saya buat seperti ini ya, menu kemudian kita buat predict gitu ya. Nah, dia akan seperti ini ya, dia tidak bisa mengambil nilai yang ada di dalam teks. Artinya ini adalah sebuah perintah fungsi ya. Nah, caranya berarti kita akan split ya, splitting text. Artinya i garis tegak ini, i tegak v, artinya data pertama nanti i, data kedua adalah v ya, seperti itu. Maka kita akan buat listenernya ya, di bawahnya saja ya. Bot dot on ketika message-nya diterima ya, apapun message-nya, maksudnya teks ya, dia akan menjalankan perintah ini ya, dimana message-nya adalah kita anggap message kemudian function. Oke. Nah, ini bisa kita konsol ya, kita cek console.log message. Kita akan cek data yang masuk ya ke dalam message. Coba kita buat predict, kemudian kita contohnya adalah
8 garis lurus 8, sorry 8 9 garis lurus 7 misalkan. Nah pesannya akan 9 garis lurus 7 ya, maka pesan ini harus kita ambil ya supaya kita bisa mendapatkan nilai I dan juga R ya, kita kan butuh dua nilai itu, maka kita buat splitting ya, tapi jangan lupa dibuat kondisional dulu. Jadi semua teks itu akan masuk. Nah, bagaimana caranya kita membedakan teks yang berisi nilai dengan teks yang tidak berisi nilai? Nah, di sini saya buat sebuah variabel state saja deh. State 0 ya. Jadi ketika Anda request predict, maka state-nya berubah jadi 1. Jadi kita akan ambil nilainya kalau state-nya sama dengan 1. Kalau state-nya sama dengan 1, maka kita predict gitu ya. Kalau else berarti tidak kita predict ya. Oke, kalau state sama dengan 1 kita lock di sini, di bawah sini ya. Kita dapatkan dia punya teks ya. Message.text. Kita dapatkan dia punya teks. Ya, coba kita running lagi predict. Oke, sebentar ya. Kita running lagi predict. Nah, di sini kan dia memunculkan pesan ini ya. Nah, kita akan masukkan nilainya, misalkan 7, 6. Oke, state-nya harusnya sama dengan 1. Console log message text on message. Kita ulang lagi 6. Nah ini ya masuk ya 6 dan 6 ya. Sorry tadi ada problem ya. Else nya kita balikan lagi, dia state-nya jadi 0 itu ya. Berarti kita sudah dapat di sini ya, maka kita lakukan splitting di sini ya. Message.text split ya. .split yang kita split adalah tanda yang garis atas ini. Sebenarnya bisa menggunakan simbol apapun, tapi saya lebih mudah menggunakan ini ya. Jadi datanya akan ada 2 ya. Data I itu berarti sama dengan S0 ya. Data V berarti sama dengan S1 ya, karena kita akan split dia menjadi array. Nah, maka kita bisa kopas di sini ya. Model.predict. Nah, ini kita kopas saja di dalam sini. Model.predict ini kita konsol saja. Model.predict daripada si ini kan, si S0 ya, si I gitu ya, dan juga si V. Nah, coba kita cek dulu. Oke, coba cek dulu predict ya. Predict misalkan tadi 9 dan 5. 9 dan, nah ini dia. Ini kita sudah dapat nih nilai prediksinya ya, karena ada di sini. Kemudian kita tinggal tampilkan saja ya, tampilkan ke botnya ya, tampilkan ke botnya. Nah, ini berarti kita hanya ambil yang ini ya, kita kopas lagi. Nah, di bawah sini nilai ya, jadi nilai V yang prediksi adalah kita ambil dia si JRS 0 ya, JRS 0 volt. Kemudian kita kirim satu lagi pesannya JRS 1. What? Nilai P yang diprediksi adalah what? Oke, kita coba running lagi predict. Oke, kita masukkan lagi 9 dan 5 nilainya. Ini agak itu ya. Nah, ini kendala di ini ya, network ya. Jadi ketika kita prediksi, dia akan menampilkan nilai P yang diprediksi adalah sekian, nilai V yang diprediksi adalah 45 volt, kemudian di sini watt ya. Nah, ini dia, kita sudah berhasil mengintegrasikan ya pretend model dengan Telegram. Semudah ini. Tapi sebenarnya Anda bisa kembangkan lagi ya, lebih jauh ya. Berarti ini fungsi ini tidak kita gunakan, ini hanya contoh saja. Kita ketik start, maka kita panggil predict ya, to predict.
Nah, contoh ya, kita mulai lagi dari awal, kita klik di sini start ya. Maka kita klik predict. Nah, di sini akan ada panduan ya, masukkan nilai. Nah, contohnya di situ 9 dan 9, misalkan saya di sini 11 dengan 10. Oke. 11 dengan 10. Nah, maka saya dapatkan nilai V yang diprediksi adalah 110 ya, karena 11 kali 10. Kemudian nilai V yang diprediksi adalah sekian. Nah, kurang lebih seperti itu untuk integrasi pre-train model dengan Telegram. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi sebenarnya mudah gitu ya, seperti ini. Ya, saya sudah jelaskan tadi kenapa harus dipisahkan statementnya, karena untuk membedakan ya mana teks yang berisi nilai yang ingin diprediksi dan tidak. Artinya ketika saya klik predict, ini harus ada perubahan state ya, dari 0 ke 1 ya. Kalau 1 berarti dia pada state predict ya, selebihnya state 0. Nah, kalau state 0 sebenarnya Anda bisa tambahkan lagi di sini buat send message kembali ke menu ya, kembali ya, kembali berarti kita buat fungsinya dia start saja tuh. Nah, ini kalau kita jalankan lagi predict, sorry ini start ya, predict sorry, kemudian ya, 6 2. Oke, ini dapat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti Anda bisa customize lagi ya untuknya bagaimana ya. Jadi kalau misalkan ini menunya prediction, kemudian Anda pengen buat model yang klasifikasi. Nah, ternyata pre-train model klasifikasi juga bisa dibuat. Di sini Anda buat di sini satu lagi model klasifikasi. Ya, caranya sama seperti ini. Ya, nanti outputnya adalah label kalau dia satu ya. Beda di sini kan resultnya 2. Kalau nanti resultnya 1, berarti di sini cuma 1 ya. Ini JRS ini ya, dari hasil model.predict dia akan 1 saja. Karena di sini V dan P maka dia 2. Nah, seperti itu ya. Silakan ya Anda pelajari, Anda pahami, Anda ulang lagi videonya sampai dengan Anda bisa membuat customisasi untuk botnya. Ya. Dari saya seperti itu saja. Yang memang saya buat sederhana seperti ini ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin kembangkan lagi, saya berikan contoh ada bot saya yang masih jalan ya. Nah, ini coba kita klik dulu. Jadi bisa kalau sudah masuk ke framework ya, kita mau apakan saja bisa gitu ya. Karena servernya sleep ya, memang dia harus di refresh dulu. Jadi sebenarnya kalau udah masuk ke framework, Anda apakan saja bisa gitu ya. Anda mau buat apa saja bisa. Jadi nanti tergantung Anda yang buat gitu ya. Oke, ini kayaknya harus saya buka dulu servernya. Oke, ini sudah jalan ya. Oke, sudah jalan. Nah, dia bahkan bisa menampilkan dashboard gitu ya, seperti ini gitu ya. Jadi misalkan saya buat trade DNN ya, saya punya bot yang sama dengan skema yang sama, tapi fungsi botnya saya sudah banyak gitu ya. Misalkan saya pengen prediction ya. Nah, ini dia seperti ini. Kalau misalkan saya pengen lihat history 30 menit lalu, dan dia akan menampilkan seperti mendapatkan di wire 30 menit yang lalu. Kemudian saya kunjungi URL. Nah, data prediction 30 menit yang lalu akan ditampilkan dalam grafik seperti ini. Jadi kalau udah masuk ke framework, itu Anda tinggal nanti integrasi ke UI, integrasi ke platform yang lain, sudah mudah ya, bahkan ke Telegram. Jadi silakan Anda kembangkan lagi gitu ya. Anda kembangkan lagi di sisi aplikasi gitu ya. Nah, dan menu-menu botnya juga Anda bisa customize. Ini contoh ya, contoh sederhana. Ya, tapi bot yang kita buat juga sudah cukup bagus ya. Ya, baik, sampai situ saja untuk integrasi ke bot Telegram. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.